大家好，现在我在巴厘岛有hook up 水烟 picnic 的东西，这个是水烟。如果你们知道，你们不知道。That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap salut narot, privyet Rusia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selain itu, selamat pagi, selamat siang. Oke lah. Hello vlog, welcome back to my guys. Gue di sini ada Mas Ilham, Mas Munir. Ini mereka ikutan ke Bali buat acara Hook Up Piknik kemarin. Gue pengen sharing, pengen ngobrol tentang Hook Up Piknik kemarin, Mas. Mau greeting dulu mungkin. Halo guys, kebetulan kemarin kita datang ke acara Hook Up Piknik di Bali. Wah, seru banget. Banyak brand di sana yang datang. Ada Pertama kali gitu. Iya, pertama kali di Indonesia. Ada Nash. Coba sebutin, ada 13 brand, 13 apa aja coba? Ada Nash, ada Blackburn, ada Buta, ada Overdose, ada Tangers, ada Starline, ada Darkside. Ada Darkside, ada Hooligan, ada Blackburn. Oh. Ada Massive, ada Tobacco, ada Adalia, terus Sapphire Crown, Davia. Ya, Aduin ke papa. Terus gua Mas Munir gimana? Ini Mas Munir yang baru pertama kali di sisa industri. Baru kalau Mas Ilham kan udah 10 tahun. Saya udah 7 tahun. Mas Munir yang anak bawang. Gimana lu selama bersisaan, apa yang lu pelajarin dari Hook Up Piknik? Wah, kalau dapat dari Hook Up Piknik sih banyak, dari cara preparation, terus memperluas rasa, kan banyak rasa yang keluar, kita jadi tambah tahu juga, kenal orang baru, kenal sisa maker baru. Menurut Munir sih keren sih, baru pertama kali. Sama gue juga penasaran, lu tuh di industri, maksudnya kan banyak temen yang jadi barista, terus habis itu banyak bartender barista, maksudnya yang di retail nggak, jarang banget yang di sisa atau mungkin nggak ada di lingkupnya Munir nih, Mas Munir. Lo gimana ngelihat orang-orang lingkupnya beda sama yang di sisa, lu di sisa industri? Kenapa lo nggak jadi bartender? Kenapa lo nggak jadi barista? Kenapa lo jadi sisa maker gitu? Alasannya itu apa? Yang pertama, kenapa nggak jadi barista bartender? Karena udah kebanyakan sih. Udah kebanyakan bartender, barista. Terus juga kayak kurang menarik aja sih, kayak bikin kopi, atau emang ada tata caranya, atau bartender ada gramasi atau apa. Cuman di sisa tuh lebih menarik juga, kita bisa memperluas mixologi, mencampur-campur rasa satu sama lain, dari yang spicy, dessert, fruity dijadiin satu. Gimana supaya caranya bisa balance. Jadi sih balance yang paling parah ya, gara-gara kenapa gue ajak juga Mas Munir ke Hook Up Piknik. Kalau Mas Ilham kan udah well experience, tapi Mas Munirnya kayak biar tahu apa flavor yang balance itu gimana dan segala macam. Kemarin juga malam kita ke Habdul kan. Iya. Jadi tahu juga prepare-nya mereka gimana dan segala macam. Mas Ilham apa nih? Kalau gue sih plannya 2024 presiden baru ya, bukan presiden baru, maksud salah. Industri sisa berubah ya, gara-gara ini breakthrough. Akhirnya setelah sekian lama kita ada perubahan di industri sisa. Kapan Mas sisa pertama kali di Indo? Kapan datang sih? 2000 berapa? Ayo. Udah lama pastinya. Cuma aku baru tahu sisa itu di 2000 berapa? 2011-an. Masih beberapa brand lah yang beredar di Indonesia kayak. Pelopornya Mbak Nabila. Oh, I see. Tahun berapa itu? Tebak coba. Mbak Nabi sisa. Oh, 2003-an kayaknya. 2004. Oh, 2004. Meleset tahun. Meleset tahun. Gila, 2004 udah ada sisa. Maksudnya kalau dilihat industrinya sampai 2019-18 gitu-gitu aja baru bener-bener meledak. Kaget. Baru 2019. Ya sekarang udah banyak brand ya, semakin variatif. Nah, yang brand baru ini kita taruh di sini nih, ada brandnya Sapphire sama Starline. Starline dulunya Daily Hookah, sekarang namanya rubah jadi Starline. Sapphire udah datang juga akhir November. Starline Oktober rilis. Kemarin Sebero juga baru masuk. Banyak brand, iya, banyak pilihan untuk market, tapi buat pengetahuan juga penting. Jadi kita bakalan sharing
dari fill to cup-nya berapa, terus habis itu efisiensi tembakaunya. Kalau di market yang udah maju itu sebenarnya bracket shisha tobacco itu kebagi dua, cheap bracket sama quality bracket, bracket yang quality product. Menurut lu dari 13 brand kemarin yang quality brand sama yang cheap bracket, karena kita tahu kan orang Indonesia nggak suka kritik ya. Jadi dari 13 brand ini yang cheap bracket yang apa aja, yang quality market apa aja. Mau dari siapa dulu nih? Mas Ilham nih. Mas Ilham aja. Dari yang apa dulu Opini ini? pribadi yang cheap bracket atau yang quality bracket, mana? Mulai dari cheap bracket boleh. Kalau untuk cheap bracket adalah beberapa ya, tapi untuk yang quality itu bisa dilihat dari perbedaannya, dari rasa, dari rasa sama dari ketahanannya. Kemarin aku coba itu ada Nash, ada Hooligan. Jadi yang mana yang cheap bracket, yang mana yang quality bracket? Yang cheap apa antar aku sebut juga. Yang cheap ada kayak Adalia, gitu, ada Tobacco lagi ya, Adalia, Tobacco, Buta. itu cheap bracket. Terus habis itu naik ke yang tengah-tengah itu yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, Nash, tapi cukup oke produknya. Kan price wise ini kita ngomongin paling murah lah, Tobacco, Buta, Adalia, 3 paling murah secara berurutan. Terus habis itu di atasnya Mas Ilham takut dihujat kayaknya, makanya takut ributnya. Ini beneran ya, kita maksudnya bukan ngejelekin brand, tapi yang brand ya harus dibedain. Masa lu nggak bisa nyamain Apple sama Xiaomi anjir. Cheap bracket Adalia, Tobacco, Buta, terus naik ke Nash, Dove dulu harusnya. Tapi ini yang gue juga masih nggak tahu kenapa Dove harganya sama sama Mas F, karena Dove tuh di bawahnya Mas F supposedly. Terus habis itu Dove, Nash, Mas F, Starline mahal, Sapphire, Mas F. Habis Mas F baru naik lagi ke Nash tuh di Rusia lebih mahal daripada Mas F loh, Mas. Mas F itu 200 ruble, 30 gram apa? 30 gram apa 25 gram gitu. Nas itu 40 rubel, 300 ruble ya? Ya, 30 gram apa 30 atau 40 gram gitu. 400 ruble. So jadinya kalau misalkan sama-sama intinya dihitung sama-sama 25 gram, itu murahan si Mas F. Yang jauh banget itu Dark Side itu 25 gram apa 20 gram, 289 ruble. Beda 80 rubel, beda 30 ribu. Beda 30 ribu. Maksudnya di Indonesia udah cukup friendly anjir. Dark Side bedain 15 ribu sama udah goceng, beda 5.000 sama Mas F. Sama Mas F. Iya, tahun depan mau naikin Dark Side sih, naik 20%. Jadi kalau misalkan mau yang restock yang banyak, cepetan. Belanja di. Terus habis itu apa lagi yang selain Hooligan, Overdose tuh yang paling mahal berdua. Cuman makanya gue pengen bikin konten yang tadi gue bilang fill to cup-nya itu, yang porsi cup-nya sama harganya. Karena di Rusia Overdose lebih mahal dari Hooligan lebih mahal daripada Overdose. Beli 100 gram, beli 250 gram, lebih mahal harganya. Tapi begitu masuk ke tungku, Overdose menjulang tinggi karena Overdose tobacco-nya dry, kecil-kecil, masuk semua. Satu cup tuh bisa 22 gram. Paling banyak tuh salah satu Overdose sama Satir 22 apa 23 gram gitu. Yang lain masuknya 18-19. Gimana Mas? Kalau lu orang kan nggak tahu lu siapa, jangan takut dihujat. Chip mana yang expensive mana? Jangan yang lu bilang yang chip expensive pula, yang expensive chip pula. Ini bayar. Jangan dibilang expensive ya. Kalau di expensive itu mahal. Jadi kalau quality itu premium. Bukan Pertamax. Bukan Pertamax. Kita nyebutnya premium. Market sama yang cheap market. Kalau cheap market emang udah cheap, jangan dibilang jelek kalau itu. Kalau itu dibilang cheap market, jangan dibilang jelek. Jadi yang satu harus cheap market, yang satu harus premium market. Yang cheap mana, yang premium mana? Kalau yang cheap menurutku nih sih ada Tobacco, ada Lia, terus naik lagi ke Buta, terus mau naik lagi kita ada ke Mas F, Sapphire. Terus Sapphire lumayan enak sih, ada yang enak enggak? Taruh ice cream. Banyak yang unik sih Sapphire. Taruh ice cream. Ada Indian. Wah, rasis anjir. Ada tit stuff. Ada tit stuff. Terus habis itu ada apa lagi ya? Itu pan tuh. Itu si stuff itu tadi pan. Isinya pan berry apa? Tapi enak banget pannya dan nggak bikin bau bong. Jana kita udah nggak bau bong lagi. Bisa pakai pan di mana-mana. Selain itu apa lagi ya? Sapphire tuh ada flavor aneh-aneh soalnya. Ada tit raspberry juga.
karena si raspberry-nya itu dari satu launch, jadi karena kita launch juga kita nggak mau nyebut launch lain kan, of course. Tapi kalau Tangiers sudah kepaksa karena ada juga namanya Tangiers launch. Nah ya udahlah, mau nggak mau. Ada apa lagi? Ada raspberry. Oh, ripe mangonya enak. Nyobain mangonya Safir nggak? Oh, mango iya enak. Mirip Exo mangonya Blackburn, cuman lebih bright sama lebih halus. Kalau Blackburn agak kasar-kasar dikit kan. Yang mirip-mirip apa nih? Dari satu brand ke brand lain. Menurut lo yang mirip-mirip apa? Soalnya gue senangnya Rusia, brand ke brandnya itu beda-beda, ada uniqueness sendiri-sendiri. Maksudnya yang premium market ya. Tapi yang premium market ini, meskipun mereka beda-beda karakternya, karakter tobacco ya, tapi tetap aromanya Indian of the Day itu mirip-mirip. Gak separah kayak di Turki ya, Turki atau di Uni Emirat Arab atau di Dubai. Dubai, Al-Faher, Al-Waha, Al-Al yang lain, apa mirip-mirip, mau double apple, mau grape, mau lemon ya sama-sama aja, cuma beda nama doang di luar. Flavornya freelance. Terus habis itu kalau misalkan yang Turki sama juga, ada Lia, Tira, Revosi, Ona, apalagi ya, banyak sih yang di Turki yang mirip-mirip. Serbetli. Yang beda doang tuh yang di Turki Eternal doang, Eternal Smoke, karena Eternal Smoke setahu gue produksi di US bukan di Turki. Itu doang yang beda dari bracket Turki ini ya, yang beda tuh Eternal Smoke doang. Sisanya mirip-mirip lah, mau Serbetli, ada Lia, you name it, sama aja. Lira, GBR, maksudnya lu nyedot strawberry banana di brand A sama strawberry banana di brand lain ya mirip-mirip. Ada bedanya rasanya lebih keluar sama enggak, itu doang. Tapi basically Indian of the Day is the same aroma. Tapi kalau misalkan di Rusia enggak. Nah yang Rusia kemarin menurut lo yang di UK Picnic yang mirip-mirip apa nih? Mirip-mirip kemarin aku sempat coba itu di ada kan namanya rasanya apple juicy. Cuma itu di Blackburn. Sorry. Di Dark Side ada kayak ice granny lah. Itu mirip teksturnya, karakternya, manisnya similar. Exo mango, ripe mango, Safir sama Blackburn. Kalau lo apaan? Atau mirip Exo mango, kalau nggak mirip Rising Star, nggak tahu gua. Ya maksudnya banyak banget kan rasa yang dicoba tapi similar banget sama Exo mango atau Rising Star si Blackburn. Kalau lo ada nemuin mirip nggak? Apa menurut lo semuanya beda? Kalau semuanya beda sih, belum begitu ini. Untuk lidah belum sensitif ke rasa, makanya kita ke piknik buat si lidah ini jalan-jalan. Berarti belum berasa. Belum berasa ya. Starline sama Buta juga mirip. Warna tembakau mirip, tapi kalau kualitasnya jauh. Warnanya doang mirip, sama-sama coklat. Jadi si Starline masuk, gue senang banget karena gue udah nungguin Starline dari tahun lalu. Yang belum masuk Spectrum, Sebero udah masuk, cuman Sebero kemarin nggak join, sayang banget. Starline, Safir, oke. Cuman yang Rusianya jadi nggak bisa dibedain chip market sama si quality market ya, gara-gara Sebero nggak ada. Terus habis itu di Indonesia belum ada yang kayak DAF udah ada hybrid, maksudnya dia leaning chip market juga, bukan yang premium market. Terus habis itu nggak ada kayak apa ya, Spectrum belum ada, Severny belum ada, banyak sih yang belum ada di sini. Tapi gue rasa ntar Original Virginia juga nggak ikut, itu juga chip bracket di market Rusia. Tapi ya oke lah, maksudnya yang ngerubah sisa industri kan cuma 3. Tebak-tebakannya apa nih? 3 rasa yang ngerubah sisa industri apa nih? Gue pernah nyoba. Coba Mas Ilham kayaknya udah mau jawab, jangan yang Munir aja. Jawab 3 rasa yang ngerubah industri sisa apa tuh Mas? 3 rasa yang ngerubah industri sisa. Ada Pinkman must have. Dua lagi apa? Ada Pinkman must have, Double Apple, sama Atau lagi? Supernova. Oh, Supernova iya. Supernova. Suka sisa gara-gara tahun 2011-an itu lihat baunya double apple. Double apple, orang-orang kok suka double apple. Aku coba itu enak, manis. Habis itu lanjut ke tahun 2017-an itu Pinkman, raspberry, grapefruit itu. Ya 2024 emang harus dipilih ya double apple, soalnya double apple itu 80% anis, 20% apel. Pantesan ada rasa manis-manisnya. Anis ternyata. Jadi double apple yang nomor 1 yang pertama kali keluar, kedua Supernova 2015, 2016, 2019 Pinkman. Jadi si 3 rasa dari 3 brand yang berbeda ini yang merubah sisa industri selamanya. Kayak Love 66 somehow iya, tapi
udah ikut kereta, dia bukan yang ngerubah segala aspek. Jadinya gue apa ya, ini tiga-tiganya udah ada di Indonesia, so pasti kedepannya udah jauh, udah ngerubah banget sih. Gue cuma nungguin yang lain-lain yang datang. Spektrum katanya Deus juga mau datang. Wow, bawa palu dia. Deus. Terus habis itu kalau si premium marketnya lu belum nyebut tadi, apa yang lu paling gini deh, apa yang paling doi ya, apa yang lu paling apa salah Kurang-kurang gitu. di aja. Dari Starland sih, dari Starland udah enak banget. Terus Nas enak, Nas, terus Darkside, Sapphire. Kalau Overdose, buatnya siapa yang berantakan? Overdose kurang sih. Overdose kurang bukan gara-gara barang yang nggak enak ya, Cuman bootnya berantakan, preparationnya kurang. Terus kayak jadi kalau untuk yang kayak Dove, Masep gitu 30 menit terasa diganti. Kalau tadi kemarin enggak sih. Kalau si Overdose sama Blackburn itu belum diganti. Blackburn masih diganti. Blackburn masih diganti, Tapi Overdose dari jam 3 sampai jam 6 sih sama, bener-bener nggak diganti. Gue nggak tahu itu presentasi atau bukan ya, testing atau bukan, mungkin testing for those who come early, first come first serve. Blackburn juga sama. Nas lumayan rame, Nas kencang banget, tiap 30 menit diganti. Tombako tiap 5 menit diganti malahan. Cuman yang gue sebel nih, ada kita dapat packaging Tangers, tapi yang gue bingung kenapa isinya tombako anjir. Gue maksudnya nggak kenapa-napa ya, maksudnya tombako harusnya dikasih di tombako, bukan Tangers dikasih tombako atau tombako dikasih Tangers. Gue juga sebel kalau misalkan datang ke tombako dikasih Tangers. Gue sebel banget, sampai sebelah langsung pulang gue bikin sisa. Jadi itu yang gue bingung. Sama kemarin ada slide apa ya, ada yang aneh-aneh lah, karena gue kira cuman event presentasi, ternyata ada event jualan juga. Ada jualan, maksudnya di situ ada jualan bir, ada jualan makanan, ada jualan yang lain, bukan. Kalau nggak ada yang jualan kok. Udah makin lama makin gosip nih. Sekian dari gua, makasih. Ya, Jana, kita bakalan ngeliput Hookah Piknik, atau mungkin video ini keluar, Hookah Pikniknya videonya udah keluar, atau Hookah Piknik videonya keluar belakangan. Nggak tahu lah gimana, tapi yang jelas kita ngeliput Hookah Piknik juga kemarin. Kita datang ke booth-boothnya, jadi buat lu yang miss out, tahun depan Januari datang di Jakarta ada. Kalau nggak Januari, Februari. Ya pokoknya tahun depan lah, kuarter pertama. Kalau yang nggak bisa datang sekarang, boleh ngecek YouTube kita. Lu pantengin tuh di situ. Terus habis itu tahun depan di Jakarta, ini climbing up the mountain sih. Setelah ini menurut gua bakalan booming, pecah. Jadi kayak kalau Februari itu gini ekonomi, November itu roket. Pas November di sana gini-gini. Ngebut Pak. Roket. Menuju langit. Jadi itu 2024 ada Hookah Piknik di Jakarta sama pemilihan presiden baru. Jangan lupa pilih. Buat yang nyari produk Hookah Piknik, yang nyari produk macam-macam soal Russian Tobacco, soal Buta. Ya Buta doang yang kita punya, yang cheap brand. Kita belum punya Tobacco sama Adalia. Kita punya Takdalia, bukan Adalia, etc. Jadi ada yang mau nyari Nash, mau nyari apa lagi Mas, beli di mana? Gua males ngasih. kalau mau nyari Nas, Masep, terus Sales. kita ada Darkside, ada Dove, terus ada Cobra. Kalau mau nyoba Cobra juga Anjing batuk gua. bisa di toko kita, ada di sini. Tokped bisa melalui Trackbird Tokped, terus Gojek bisa, Gojek instan yang langsung ngebut, atau si lambat kita bisa. Kan ada si lambat kan. Itu aneh banget anjing. Pick up sekarang, gue pencet pick up sekarang 3 hari nyampainya kampret. Silam. Udah itu aja. Udah itu ya. Udah itu aja. Sama udahlah itu aja. Ntar ngapain gue ngasih surprise, mau dikasih tauin nggak jadi. Ntar aja, next aja. Oke, thank you. Assalamualaikum. Please like and subscribe if you like the video, or you don't, just skip it, just press it. Karena nggak ada apa namanya, nggak ada ruginya berbagi sedekah di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.